Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Terdampak pembangunan tol, warga Lebak blokade akses menuju proyek tol. Harga emas naik, omset pedagang di Pandeglang turun. Delapan belas tahun anak di kota Cilegon mengalami gizi buruk. Warga desa Marga Mulya, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, memblokade akses jalan proyek tol Serang Panimbang yang melintas di daerah mereka. Sejumlah pemuda, orang tua hingga emak-emak membawa spanduk besar berisi tuntutan perbaikan jalan. Tidak hanya berdiri di tepi jalan, masa juga memblokir akses masuk proyek tol sehingga kendaraan proyek tidak dapat melintas. Aksi protes ini berlanjut dengan penutupan sementara jalur akses proyek tol sebagai bentuk penegasan sikap warga terhadap kontraktor. Warga merasa kesal karena sudah berkali-kali menyampaikan keluhan namun tidak ada tindak lanjut yang nyata. Unjuk rasa yang dilakukan warga ini sebagai bentuk kekecewaan karena kondisi jalan daerah mereka rusak parah sejak truk-truk proyek melintas. Jalan yang sebelumnya menjadi akses utama ke sekolah, pasar, dan puskesmas kini sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Janji perbaikan jalan sempat disampaikan oleh pihak kontraktor, namun hingga saat ini belum juga dilakukan. Ada pembangunan tol ini ya, jadi jalan kita jadi rusak. Dulu mah sebelum ada pembangunan, ya kita aman-aman aja Pak. Ini kan salah satu akses, benar-benar akses kita ya ke sekolah, ke pasar, sama ke puskesmas. Kebetulan saya ini salah satu kader di sini. Saya kalau ada yang mau melahirkan, saya nganggap, kenapa ya Allah ya Robi ini kalau misalkan mau jalan saya ke sana, saya harus benar-benar ekstrim banget jalannya Pak. Syukur-syukur itu ya, maksudnya lahir di sana. Coba kalau di jalan, saya pernah Pak hampir berapa gitu ya, saya mau keluar di jalan itu si bayi saking ekstrimnya itu jalan Pak. Terus ini juga anak saya sering jatuh di sini, sering sekali. Ini saya jadi apa ya? Jadi mau kami itu mohonlah ingat sama janjinya dulu kayak gimana gitu. Memang janji perbaikan dari pihak Wika sendiri seperti apa gitu Bu? Ya katanya sih ya kita ini dulu pembangunan dulu tol, setelah beres katanya nanti ada bahan perbaikan, tapi sampai sekarang belum ada. Berharap pihak kontraktor segera memperbaiki jalan rusak sesuai janji sebelumnya. Mereka mengancam akan terus melakukan aksi jika tuntutan tidak dipenuhi. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Seorang ibu dan anaknya yang masih berusia di bawah umur ditangkap polisi karena kedapatan mengutil di toko retail yang ada di Kampung Sawah, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Pengungkapan ini berawal dari banyaknya laporan pengusaha retail yang resah akan aksi pencurian yang kerap dilakukan oleh pelaku dan anaknya. Menindaklanjuti hal tersebut, Unit Reskrim Polsek Ciputat Timur kemudian menyelidiki secara intensif hingga akhirnya meringkus pelaku di rumahnya di Cengkareng, Jakarta Barat. Ironisnya, pelaku selalu membawa anaknya yang masih di bawah umur setiap kali beraksi. Dari keterangan dan pemeriksaan sementara, pelaku sudah puluhan kali melakukan pencurian di minimarket. Sang anak bertugas membawa tas belanjaan untuk menaruh barang curian.
Tidak hanya di Tangerang Selatan, pelaku juga mengaku telah beraksi pada sejumlah wilayah di luar Tangerang Selatan. Amankan seorang pelaku pencurian di toko-toko retail dengan modus mereka memang yang bersangkutan membawa anak kecil ya, bawa anak kecil melakukan aksinya dan dengan niatnya menyiapkan tempat kantong untuk mengambil barang-barang hasil curian berupa minyak dan barang-barang lainnya kebutuhan pokok. Dan setelah kami evaluasi, yang bersangkutan memang merupakan pemain lama yang sering menyasar di toko-toko retail di sekitar wilayah Ciputat dan Ciputat Timur dan Tangerang Selatan. Dari keterangan pelaku ya sudah berapa kali Pak bertindak? Dia sudah puluhan kali melakukan aksinya. Alhamdulillah kami berhasil mengamankan pelaku yang membuat resah para pelaku usaha retail yang ada di wilayah kami. Polisi pun menduga pelaku bagian dari jaringan spesialis pencurian minimarket. Untuk itu petugas masih terus mendalami keterangan pelaku. Kini pelaku telah ditahan dan dijerat dengan pasal 362 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Meski sering ditindak, namun aksi pencurian kendaraan bermotor masih saja marak. Di Kota Tangerang, 2 pelaku pencurian sepeda motor beraksi di Jalan Raden Saleh, Karangtengah, Kota Tangerang dengan menggasak motor di area kos-kosan. Pelaku yang berjumlah 2 orang saling berbagi peran. Pelaku yang bertindak sebagai eksekutor tampak santai saat mengambil motor milik tamu yang sedang berkunjung ke salah satu penghuni kos-kosan. Tidak butuh waktu lama, pelaku berhasil merusak lubang kunci dan membawa kabur sepeda motor. Boleh Pak, tunjuk Pak. Menurut Ketua RW, kondisi saat kejadian memang sedang sepi, namun kondisi pintu pagar kos-kosan tertutup rapat. Saya lihat CCTV, ya kan, terus informasi dari anak saya, ya seperti itu, motor itu paling pinggir, merek Genio, ya maling itu di video CCTV kan udah ada tuh. Jadi ya kejadiannya seperti itu, memang keadaan sepi di sini, gitu, dan tanpa ada orang. Makanya saya juga kaget begitu lihat berita dari kabar dari anak saya, ya sempat saya cari informasi kayak punya CCTV, ya dikasih kirim kabar CCTV juga ada di HP saya, gitu. Saat itu pelaku berapa orang? Pelaku 2 orang, nunggu di depan 1, masuk 1, itu. Emang kondisi pintu terkunci atau? Pintu cuma digrendel aja, nggak digembok, gitu Pak. Karena masih sore, kejadian ini kan jam 10-an lewat dikit lah. Kita jam berapa Pak? Jam 10-an, pukul 22 kan jam 10. Tapi Dan ini, kondisi lagi sepi. ya ini kayaknya kejadian yang ketiga kali kalau nggak salah sih. Emang udah jarak jauh, udah lama. Yang pertama punya yang sebelah, sekarang kejadian ini, yang terus ada lagi ke depan. Ini yang ketiga kalinya di sini. Gitu. Emang kalau jarak yang semalam dengan yang sebelum-sebelumnya sudah lama. udah lama. Setelah kejadian, korban juga langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan menyerahkan rekaman CCTV sebagai bukti petunjuk. Warga juga berharap agar patroli polisi lebih ditingkatkan di saat jam-jam rawan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.